teman-teman di sini semuanya ini kita dialog ya. Sebenarnya kita cuma omong-omongan saja, masing-masing nanti saling berbagi praktek baik karena dari kita ini kan sudah pernah mengalami pengalaman kita yang lalu ya di tes tahap 2 terutama itu mengenai wawancara dan simulasi mengajar. Nah, di sini nanti kita secara bergantian berbagi pengalaman dengan teman-teman karena saya yakin masing-masing dari eh, ibu-ibu ini punya pengalaman sendiri-sendiri yang berbeda-beda karena asesornya juga beda-beda. Jadi nanti hal-hal yang dialami pun akan bervariasi. Nah, di sini nanti yang pertama simulasi mengajar terlebih dahulu dan yang keduanya teknik wawancara seperti apa. Karena nanti biar ini juga termasuk apa ya ikhtiar kita supaya di Kecamatan Dau ini nanti semuanya dari berapa orang itu 9 orang ya 9 orang tadi itu bisa lulus di tahap 2 itu harapannya seperti itu. Jadi kalau di angkatan 9 ini bisa lolos, kalau angkatan 8 kan kemarin tinggal nunggu pengumuman saja ya, seharusnya kita startnya juga mulai dari angkatan 8 kemarin, tapi kok kepikirannya untuk mengadakan kegiatan seperti ini masih di angkatan 9. Nah, nanti harapannya nanti di angkatan 9 nanti teman-teman kita yang akan berjuang itu bisa lolos semuanya. Itu harapannya. Nah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillah. Nah, ini saya mulai saja. Ini sudah ada berapa ini? 3 ya, 3 narasumber, 4 dengan saya. Ada Bu Ima, ada Bu Mima, dan Bu Novi. Nanti kalau misalkan belum kenal, ya monggo memperkenalkan diri. Ya karena Bu Ima kan dan Bu Mima ini dari TK ya. Dan ini yang sebagian besar yang ikut di angkatan 9 ini kan dari SD semuanya ya Bu. Dari TK-nya nggak ada ini. Dari SD semuanya. Jadi karena ya sama aja lah nanti yang waktu sesi simulasi untuk teknisnya kan sama. Jadi mungkin ada hal yang mungkin diceritakan kepada teman-teman. Nanti kita secara bergantian. Nah, untuk yang pertama ini mungkin siapa yang mau giliran duluan silakan. Monggo. Bu Novi. Bu Ima. Ya. Bu Ima yang resen. Monggo Bu Ima. Waktu dan tempat saya silakan. Baik, Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua Ibu Guru dari Kecamatan Dau. Saya Bu Siti Khotimah. Panggil mawon Bu Ima, nggih. Setiap hari mengajar di TK Al-Maun di daerah Sengkaling. Terima kasih untuk Bunda Amalia yang sudah mengumpulkan kita semua ya di hari pertama puasa Ramadan ini. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan lewat kegiatan guru penggerak ini yang ketepatan di bulan Ramadan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Mohon izin ibu-ibu guru yang luar biasa, yang hebat di Kecamatan Dau. Kebetulan saya dan beberapa teman sudah terlebih dahulu terjaring gitu ya masuk di pendidikan guru penggerak khususnya di angkatan ke-7. Mungkin siang hari ini sedikit berbagi saja, menambah semangat gitu ya untuk teman-teman yang akan melangkah di angkatan 9 tahap 2. Jadi kalau yang sudah saya pribadi alami ketika awal dulu itu kan mengikuti simulasi mengajar dan simulasi wawancara. Jadi mungkin ada sedikit tips dari saya ya. Yang pertama memang kita harus prepare gitu ya, menyiapkan apa-apa yang nantinya akan dibutuhkan saat acara tersebut. Jadi misalnya simulasi mengajar ya kita memang menyiapkan perangkat pembelajaran yang sudah kita kirimkan gitu ya di pendaftaran di linknya guru penggerak itu. Kemudian
selain prepare, yang kedua memastikan yang sudah kita siapkan itu kita menguasai betul Ibu-ibu ya. Kebetulan saya di TK, panjenengan di SD ya, masing-masing sudah mengetahui kuncinya masing-masing gitu ya. Jadi kita sudah pede saja gitu ya, kita kuasai karena ya sudah itu pekerjaan profesi kita sehari-hari. Mungkin yang selanjutnya yang ketiga itu kalau saya karena modelnya visual gitu ya. Jadi kalau hanya membaca saja itu kayaknya kurang mantep gitu. Biasanya saya ketik gitu ya. Karena sudah nggak telaten nulis di buku gitu ya. Jadi cat-cat yang penting itu saya copy paste ke Word gitu ya. Kemudian saya print. Nah, setelah itu saya tempel gitu ya di meja atau di tempat yang terdekat dengan saya. Karena ini kan kegiatannya masih online ya, nanti simulasinya online, wawancara online. Jadi kan tidak kelihatan oleh pengujinya itu ya. Jadi kita tempel-tempel di meja gitu ya untuk membantu kita ketika mungkin ada sedikit yang lupa gitu ya, ketambah lagi kalau ada sedikit panik, gangguan jaringan dan sebagainya. Nah itu untuk bahan-bahan itu kemarin itu saya ketik kemudian saya tempel. Saya tambahi lagi, saya kasih semacam stabilo itu ya Bunda ya. Jadi ada pokoknya sesuatu yang kelihatan itu mudah gitu ya. Jadi karena saya menganggapnya kan ini juga pengalaman pertama, jadi saya harus benar-benar ready dari hal materi dan juga ketika nanti ditanya oleh penguji itu sudah siap. Yang selanjutnya itu ada latihan. Jadi sebelum hari H ya seperti ini ya, kita simulasi hari H dengan teman gitu ya, atau mungkin orang yang kita anggap nanti bisa memberikan masukan. Nah, hari ini seperti Bunda Amalia mengadakan kegiatan ini. Jadi sebelum hari H itu kita juga sebaiknya mengadakan simulasi untuk supaya lancar, kemudian ya tidak grogi dan sebagainya. Kemudian satu lagi yang kemarin itu sudah saya lakukan itu supaya kegiatannya bisa berjalan dengan baik. Ya kita memang suasana ketika tempat tes itu kita buat sekondusif mungkin gitu ya. Karena mungkin itu di kelas kita sudah merasa nyaman gitu ya. Nah, jadi kita bantu dengan menciptakan suasana yang kondusif yang membantu kita nanti nyaman ketika akan mengikuti kegiatan tersebut gitu ya. Jadi kebetulan kemarin waktu simulasi mengajar terus terang saya pribadi itu agak kesulitan karena tidak ada muridnya. Jadi hanya menyiapkan kelas, kemudian perangkat pembelajaran, bahan-bahan media gitu, tapi tidak tanpa murid ya. Ternyata itu juga membuat kita seorang guru itu tantangan tersendiri gitu ya. Kalau misalnya setiap hari kita riweh dengan murid-murid kita gitu ya, ternyata mengajar tanpa murid itu juga membuat kita agak wah kalau murid gitu ya. Jadi itu juga tantangan tersendiri gitu ya. Ada plus minusnya gitu ya. Itu saja mungkin dari saya bunda-bunda sedikit sharing, dan ya satu lagi kuncinya kita sudah tenang gitu ya, pede, dan kita sudah sampai di level ini tentunya sudah melewati beberapa tahapan dan maaf mungkin udah menyingkirkan saingan-saingan guru-guru di luar sana ya. Jadi itu yang menumbuhkan rasa percaya diri kita bahwasanya kita insya Allah bisa dan lolos gitu. Mungkin cukup dari saya, bisa ditanggapi atau dilanjutkan. Saya serahkan kepada Bunda Amalia. Mohon maaf kalau ada salah. Monggo. Itu tadi yang simulasi mengajar Bu Nggih. ya. Mungkin wawancaranya bagaimana? Wawancara baik Bunda, nggih. Wawancara kurang lebih sama ya. Kalau kemarin saya pribadi ketika wawancaranya itu dapat jadwalnya itu di jam mengajar Bunda. Jadi saya komunikasi dulu dengan Ibu Kepala Sekolah untuk istilahnya menggantikan sebentar ketika saya harus
gimmick gitu ya, tes simulasi wawancara. Nah, kemudian untuk menciptakan kondisi yang kondusif tadi, Bu Kepala Sekolah mempersilahkan saya untuk keluar kelas. Karena ya nyun sewu kan di kelas TK itu meriah ya, rame gitu ya. Jadi saya dipersilahkan di tempat lain dan waktu itu saya di ruang kantor gitu. Nah, jadi perangkat-perangkat yang sudah saya siapkan tadi saya bawa ke kantor gitu ya, saya tempel, saya dekatkan di tempat saya supaya memudahkan gitu. Kemudian waktu simulasi itu juga disarankan kan 15 menit sebelum jadwalnya kita sudah join gitu ya. 15 menit sebelumnya itu kita sudah klik linknya gitu, bergabung. Nah, kok dilalah waktu itu saya mematuhi ya aturan yang itu 15 menit sebelumnya saya sudah join. Tapi ternyata tidak segera di-add dengan pengujinya. Ya mungkin pengujinya kan juga banyak kesibukan. Beliau-beliau juga pendidik ya, kita harap maklum, tapi saya tetap standby gitu ya. 15 menit sebelumnya itu sudah istilahnya nggak nyandak yang lain, bener-bener fokus akan mengikuti simulasi wawancara gitu. Nah, setelah di-add gitu, ya karena kita yang diuji ya, jadi kita dalam tanda kutip itu yang menunggu gitu ya. Nggak yang terlalu yang proaktif gimana gitu ya. Jadi kita memang menunggu dari pihak pengujinya itu yang membuka, kemudian yang banyak mempersilahkan kita. Nah, jadi kita menjawab sesuai sudah yang bagian kita sebagai calon guru penggerak. Jadi di luar itu kita tidak tidak menambah-nambahi gitu ya, dalam tanda kutip kita tidak terlalu yang menggurui dan sebagainya gitu ya. Jadi ya wis kita menjawab sesuai kadarnya. Jadi misalnya ada masukan atau revisi atau kritik yang membangun ya kita menerima dengan senang hati, kita catat gitu, dengan baik dan nanti kita membuat komitmen, membuat umpan balik dan sebagainya. Itu kemarin yang saya lakukan semacam itu Bunda. Jadi ya mengalir saja dengan waktu kurang lebih di jadwalnya kan 1 jam ya. Tapi ternyata tidak sampai 1 jam itu sudah selesai gitu ya. Jadi mungkin ya fleksibel itu ya, ndak terlalu yang kaku gitu ya. Ya kita ngobrol-ngobrol kenalan dulu ya, layaknya kita bertemu dengan saudara baru itu ya, kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Saya itu masuk di daftar pertanyaannya itu, kemudian kita dipersilakan mendokumentasikan gitu ya, sesi foto. Setelah itu selesai. Sudah itu aja mungkin. Sudah Bu Ima? Nggih, insyaallah itu. Dan yang kendalanya satu ya jaringan Bun, karena online ya. Jadi beberapa kali kemarin sempat suara menghilang dan sebagainya, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi nilai dan pengujinya juga memaklumi karena ini kan online. Seperti itu, tidak mengurangi esensi dari simulasi wawancara. Nggih. Baik, terima Saya kasih kembalikan ke Bu Bu Ima. Amalia. Nggih, sami-sami. Untuk nanti yang ingin memberikan pertanyaan kita letakkan di akhir saja ya. Nggih, Kita nggih. lanjutkan ke kedua. Narasumber monggo silakan. Bu Novi, nggih. Bu Novi, nggih. Baik, saya mute dulu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di siang yang luar biasa ini, hari pertama Ramadan. Salam kenal, Ibu-ibu. Perkenalkan, nama saya Novi. Saya dari SD Negeri 2 Karangwidoro. Mungkin untuk yang SD kami sering berjumpa, tapi dengan Bu Ima dan yang lain, alhamdulillah ini kesempatan pertama sambung silaturahim. Semoga selanjutnya tujuan kita membentuk grup ini bisa langgeng begitu dan bisa
memajukan pendidikan di Kecamatan Daun. Kita benar kata Bu Amalia bahwa kita ini saling belajar dan bersama-sama. Semoga dengan sesi ini kita menambah teman begitu. Kebetulan Bu Amalia waktu itu sendirian di angkatan 2 dan kebetulan juga saya di angkatan 5 untuk SD juga sendirian juga. Dan waktu itu ketika proses seleksi kok ya belum mencari-cari teman yang lain. Kebetulan ada dari TK, ada dari SMA Ar-Rahmah dan ada dari SMP Ndau. Tapi kok ya entah kenapa dulu belum mencari temannya ya waktu seleksi begitu. Ketemunya ketika sudah lulus, baru kami bertemu di angkatan 5 itu. Jadi pengalaman yang saya bagikan ini waktu itu yang saya tanya-tanya ya memang hanya Bu Amalia, karena kenalan saya di GP ya Bu Amalia. Kemudian untuk kalau ditanya pengalaman, kendala dan sebagainya ketika tes simulasi mengajar, mungkin tadi sudah banyak yang disampaikan Bu Ima dan banyak juga yang menjadi pengalaman saya. Contohnya kita membuat catatan note begitu nggih. Saya tempel pakai sticky note itu di sebelah layar kamera laptop begitu. Nah, itu memudahkan dan membuat kita fokus setelah ini apa begitu. Kemudian yang tidak kalah penting, karena saya waktu itu sendirian, saya tidak bisa latihan dengan teman. Saya melihat video-video YouTube, banyak di YouTube itu tes simulasi untuk wawancara mengajar itu di YouTube banyak yang upload. Saya melihatnya dari oh ini saya cari mana yang cocok untuk saya angen-angen, berarti saya nanti harus begitu gitu. Lalu yang ketiga adalah saya menyiapkan stopwatch. Jadi kita kan meet pakai laptop. Di HP saya setel stopwatch. Itu saya letakkan persis di sebelah laptop untuk saya lihat. Jadi kita ketika pembelajaran pastinya kan ada 3 tahapan. Kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Begitu nggih. Jadi kita setting. Kita mengajar dalam 10 menit. Dalam 10 menit itu misalnya kegiatan awal kita 1,5 menit atau 2 menit. Kegiatan akhir kita 1,5 menit atau 2 menit. Berarti sisanya sekitar 6 menit itu adalah kegiatan inti. Jadi ketika kita mengajar sudah sambil lihat itu saja, sambil lihat berarti kalau saya kegiatan intinya sudah dapat paruh jalan, saya sudah nanti di posisi 5 menit begitu. Itu untuk menjaga kita tidak buru-buru di satu tempat. Misalkan kita nanti mungkin sekitar kurang 2 menit, pengawas atau tim pemantau itu ada yang mengingatkan biasanya, waktu Anda kurang 2 menit begitu. Nah, kalau kita pas diingatkan kok kita masih di kegiatan inti, itu kan kita akhirnya buru-buru mengejar biar sampai selesai ngajarnya tadi, kurang step-step apa. Akhirnya tidak proporsional jam mengajar kita. Jadi diibaratkan kita mengajar dalam 2 kali jam pelajaran, misalkan untuk mata pelajaran itu nggih, kita dimampatkan menjadi 10 menit saja. Itu teknisnya kita atur sendiri sebaik mungkin sesuai dengan RPP kita. Waktu itu pengalaman saya begitu. Jadi kemudian mentalnya benar kata Bu Ima, kita sudah sampai di tahap itu sudah mengalahkan beribu-ribu orang yang lain. Jadi kita sudah layak berada di sana. Tanamkan dalam diri kita, wes aku ini lolos. Jadi jangan merasa dredeg atau merasa minder yang berlebihan. Dredeg itu wajar, tapi untuk kita
jadikan pacuan bahwa lebih semangat lagi begitu. Jadi memang asesor itu bermacam-macam nggih. Mungkin dari wilayahnya juga bermacam-macam. Nah, waktu itu mungkin saya dapat asesor Ibu Profesor dari daerah timur. Nah, beliau kan bicaranya memang tidak seperti kita alusan. Mungkin bicaranya langsung tak atau mungkin kita anggap kasar begitu, bukan karena beliaunya seperti itu ya, memang karena kita beda wilayah dengan beliau. Terkadang kita langsung down, oh beliau kok mengintimidasi ya. Jadi kita tidak boleh menganggap begitu. Bagaimanapun nanti profesor atau asesor yang kita temui, bismillah, kita tidak boleh down begitu. Jadi dianggap saja memang beliau-beliau itu adalah pembimbing kita begitu saja. Jadi jangan berkecil hati, jangan takut. Jadi waktu kemudian teknisnya juga dengan persiapkan sebaik mungkin. Waktu itu saya sempat ditanya, nanti laptopnya mau diletakkan di mana dan posisi Anda bagaimana begitu. Jadi apa beliaunya minta sejajar atau bagaimana, itu kita sudah siap posisi laptop kita dengan baik. Terkadang hal-hal kecil begini, misalkan kita butuh laptop kita agak tinggi, butuh alas atau ganjel, ternyata di sekitar kita tidak ada. Hal-hal begitu kan membuat kita gopoh walaupun itu hal yang remeh. Jadi kata Bu Ima, kita harus mentil untuk 10 menit itu diusahakan lancar. Oh, laptop saya taruh sini, misalkan kurang tinggi, nanti alasnya apa atau bagaimana, jaringannya bagaimana. Hal-hal kecil itu harus kita teliti dan atur dengan baik. Untuk mengajarnya pasti semuanya sudah di level profesional masing-masing, karena kita memang setiap hari mengajar begitu nggih. Jadi kalau untuk mengajarnya ya kita maksimal seperti kita sehari-hari begitu saja. Kemudian pengalaman saya untuk tes wawancara, kebetulan waktu itu slot saya malam. Jadi saya wawancaranya di rumah begitu. Ketika wawancara memang garis besar yang ditanyakan itu seputar isi kita. Jawaban isi kita kemarin. Mungkin kita ngisi kan banyak, tidak mungkin ditanyakan semua, tapi ada hal-hal yang pokok yang ditanyakan oleh asesornya, misalkan apa tujuan Anda menjadi guru begitu nggih. Apa tujuan Anda? Ketika Anda menjawab begitu nggih, mungkin satu pertanyaan itu akan dikejar, akan diberi umpan balik terus. Apa jawaban Anda, kemudian bagaimana caranya, kemudian siapa saja, itu akan berlangsung secara terus-menerus dan fleksibel. Kita ibaratkan waktu itu saya ketika wawancara itu saya menganggapnya enak, seperti omong-omongan kita biasa dengan narasumber kita, dengan teman kita begitu. Waktu itu kalau Bu Ima mungkin tidak sampai 60 menit nggih. Kalau saya waktu itu 60 menit itu belum selesai, masih kurang. Masih sebenarnya ini kita masih ngomongan banyak itu. Sangke kita itu nyaman omong-omongan. Beliaunya juga nyaman omong-omongan dengan saya juga nyaman omong-omongan dengan narasumber itu. Jadi sampai diingatkan oleh tim pemantau bahwa waktu kami telah habis begitu. Jadi apa sih yang diomongkan? Kalau menurut saya, kita harus menampilkan sikap tulus gitu. Jangan, kalau menurut saya kita tidak menyampaikan jawaban yang membual, yang berlebih-lebihan. Jadi ya apa adanya kita, nilai baik dari diri kita itu yang kita sampaikan. Kita berjiwa resiliensi itu yang kita sampaikan dari diri kita masing-masing. Jadi bukan hal yang muluk-muluk atau tinggi-tinggi, saya nanti begini itu. Jadi kita sebelum wawancara, kita sempatkan dulu untuk mendalami hati kita, diri kita masing-masing. Apa sisi baik dari diri kita itu pasti banyak sekali. Itu yang kita up, kita
sajikan kepada beliau-beliaunya. Bahkan waktu itu beliaunya tanya begini, apakah Anda sudah berhasil dengan metode Anda itu ke wali murid agar wali murid itu percaya? Ya saya jawab, belum, saya belum berhasil. Jadi mungkin ada jawaban negatif itu bukan berarti kita tidak berhasil, kita negatif juga, tapi memang segala sesuatu itu butuh. Kenapa kok belum? Kan ditanya lagi begitu. Iya Pak, karena ada prosesnya begini. Oh iya ya Bu ya, begitu ya. Jadi saya waktu itu menjawab jujur apa adanya saya, tapi tidak merendahkan diri saya sendiri. Saya harus menampilkan diri saya itu baik. Saya harus menunjukkan kepada beliau-beliau narasumber itu bahwa saya punya daya juang dan saya layak ada di program CGP ini. Jadi itu sedikit dari pengalaman saya. Mungkin nanti kita di sesi terakhir kita akan lebih interaktif, ya. Mungkin itu dulu. Saya kembalikan kepada Ibu Amalia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Novi atas pengalamannya yang sudah dibagikan.